Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aliftio, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas dari mata kuliah Manajemen Strategi kepada yang terhormat Bapak Andri sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya sedikit membahas strategi bisnis dalam perusahaan. Strategi bisnis adalah rencana atau langkah-langkah yang dirancang sebuah perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini melibatkan pemilihan tujuan jangka panjang dan cara terbaik untuk mencapainya, termasuk penggunaan sumber daya dan strategi yang diperlukan. Strategi bisnis juga melibatkan analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta kekuatan dan kelemahan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategis. Strategi bisnis sangat penting untuk perusahaan karena memiliki beberapa manfaat signifikan. Yang pertama ada membantu fokus dan prioritas. Strategi bisnis membantu perusahaan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan prioritas yang harus dikejar. Ini membantu mengarahkan ke area yang paling penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Berikutnya ada peningkatan daya saing. Dengan strategi yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi keunggulan kompetitifnya dan cara untuk mempertahankan atau meningkatkannya. Hal ini membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar dan mampu menghadapi persaingan dengan lebih baik. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Strategi bisnis memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengambilan keputusan. Hal ini membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat mengenai investasi, pengembangan produk, ekspansi pasar, dan lain-lain. Komponen-komponen utama dan strategi bisnis meliputi visi dan misi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sedangkan misi adalah pernyataan tujuan dan nilai-nilai mendasari keberadaan perusahaan. Tujuan bisnis. Tujuan yang spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, seperti peningkatan pangsa pasar, pertumbuhan pendapatan, atau efisiensi operasional. Berikutnya ada analisis lingkungan. Ini mencakup analisis eksternal dan internal. Analisis eksternal melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di pasar dan industri tempat mereka beroperasi, seperti tren pasar, kompetisi, dan regulasi. Analisis internal melibatkan evaluasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, seperti kemampuan produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada strategi pencapaian tujuan. Strategi ini mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti strategi penetrasi pasar, diversifikasi produk, atau pengembangan pasar baru. Berikutnya ada rencana aksi. Rencana aksi adalah detail dari langkah-langkah yang akan diambil, termasuk tindakan, waktu, dan tanggung jawab yang terkait dengan setiap langkah strategis. Yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi dari hasil. Bagian penting dan strategi bisnis adalah kemampuan untuk membantu mengevaluasi kemampuan terhadap tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penggunaan metrik kinerja, analisis data, dan penyusunan strategi jika diperlukan. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Komponen ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.